juga. Jadi kita udah sampai sesi 4 ya. Kita masuk ke daerah yang sentral di pemahaman dasar kontrol kita salah satunya ya. Dan ini bakal keluar di UTS juga ya. Kalau kita dikasih sistem terus dikasih transfer functionnya, kita gimana menghitung respons dari sistem itu ya, seberapa cepat dia rise time-nya biasanya ya, naiknya. Kalau dikasih step function kan harusnya dia jadi step gitu ya. Tapi sistem itu punya kelembaman nih, jadi naiknya tuh nggak seketika, ada rise time-nya. Terus juga kita maunya dia sempurna ya, jadi kayak step function, unit step function gitu dari nol terus satu, tapi kan nggak bisa. Ya dia kadang-kadang swing over gitu ya, terus ada peaknya, terus dia turun lagi, terus dia baru settling time gitu ya. Nah masalahnya kelakuannya itu seberapa cepat over over apa peak peaknya itu membahayakan atau enggak ya terhadap sistem kita. Kalau dia over sekali bisa ada apa bahaya tertentu begitu ya. Terus waktu dia udah settling ya, udah steady state istilahnya, udah di terakhiran, apa dia ada error ya terhadap apa titik yang dituju gitu ya. Nah, hal-hal itu bisa dianalisis dari transfer functionnya ya. Juga secara perhitungan analitis ya. Tapi zaman sekarang orang juga bisa menghitung dengan program ya, karena apa matematikanya sebenarnya cukup standar ya. Jadi bisa disimulasi pakai Python. Ogata itu menunjukkan masih pakai MATLAB ya, tapi apa ada coding-coding Python yang setara yang bisa dimainkan. Bapak Ibu bisa lihat di learn di bagian gudang coding terus bisa cobain ya. Tapi kita bahas dulu teorinya malam ini, mungkin minggu depan nanti saya tunjukin ya mainin codingnya gimana ya. Basically cukup sederhana sih. Nah, jadi kita masuk ke bab 5 ya. Minggu lalu kalau Bapak Ibu ngerjain textingnya itu soal bagaimana menerjemahkan kalau sistem itu pneumatik atau hidrolik ya, lalu cari transfer functionnya. Tapi begitu udah terekstrak jadi transfer function tertentu, maka kita bisa bekerja ya dengan berbagai teori dasar kontrolnya terlepas dari sistem apa yang kita hadapi ya. Jadi magicnya tuh seperti itu sebenarnya, karena saya nggak perlu tahu sistemnya mau hidrolik kah, mau bak air kah, mau pneumatik kah. Pokoknya saya ekstrak transfer fungsinya terus saya bisa kerja, bisa analisis gitu ya. Tapi bentuk-bentuk nyatanya sistemnya kayak apa, si apa Ogata ini menunjukkan juga ya, sehingga Bapak Ibu bisa punya bayangan ya bentuk sistemnya kayak apa ya. Nah, di bab 5 ini kita judulnya adalah respon transient dan steady state dari sistem ya. Jadi kita berkenalan dengan semacam logika bahwa kalau saya punya sistem, terus itu katakanlah itu pun black box ya, saya nggak tahu isinya apa ya, dan sering juga kita harus berhubungan dengan sistem yang kita nggak perlu tahu dalemannya, tapi saya tuh bisa ngetes sistemnya ya dengan cara kasih dia input tertentu ya, typical test signals gitu ya, lalu saya amati outputnya ya, dan test signal yang cukup apa umum itu misalnya step function ya, karena kalau sistemnya terutama digital, dia harus bisa bereaksi dari nol terus tiba-tiba dikasih step jadi satu. Dia seberapa cepat, seberapa overheadnya dan lain sebagainya, dan hal-hal itu menunjukkan ya, oh di dalamnya sistemnya bereaksinya kayak gini gitu ya. Atau rem function ya, rem itu yang apa eh, Y sama dengan X gitu ya, yang naik terus gitu ya. Kalau memang tipikal dari apa input kepada sistemnya itu input yang naik pelan-pelan gitu ya. Bisa juga impulse function ya, kalau tiba-tiba dikasih impulse dok gitu terus hilang ya. Kalau kita dikasih delta impulse, sebenarnya kita dapat impulse response-nya tuh. Jadi dengan kata lain kita dapat transfer function-nya tapi di time domain ya. Buat yang belajar sinyal sistem udah biasa juga ya bahwa ngetes sistem itu pakai delta impulse ya. Kalau kita mau tahu semacam amplifikasi atau apa, mungkin kita kasih sinusoid ya, terus sinusoid yang masuk ada amplitudo tertentu, nanti kita tinggal lihat sinusoid yang keluar itu jadi berapa gitu ya, amplitudonya nanti kita bisa melihat amplifikasi apa yang terjadi gitu ya. Kalau kita mau tahu apa responsnya terhadap seluruh range frekuensi, kita kasih white noise ya, karena white noise itu
mengcover seluruh frekuensi dari minus tahingga sampai tahingga gitu ya. Misalnya ya. Jadi kita bisa punya banyak strategi ya melakukan testing terhadap sistem. Lalu si sistemnya sendiri akan memberikan semacam apa respons ya. Responsnya ada yang terdiri dari transient sama steady state. Transient itu dia waktu berubah dari kondisi awal ke mau mencapai steady state tertentu ya. Di tengahnya itu ada perubahan tapi lama-lama dia mengerucut ke arah output tertentu. Nah, kalau pada saat T tak terhingga kita anggapnya dia udah steady state ya atau di dalam waktu yang cukup lama ya. Misalnya dibanding sama settling time-nya dia ya karena begitu dia settling ya, begitu dia reda sistemnya dia masuk ke dalam fase yang udah stabil jangka panjang ya steady state istilahnya begitu ya. Nah, lalu si Ogata juga memperkenalkan ini ya istilah-istilah absolute stability, relative stability dan steady state error gitu ya. Jadi kalau apa sistem kontrol itu ada di equilibrium, istilahnya ke titik kesetimbangan. Kalau nggak ada gangguan atau apa, maka dia tetap di dalam kondisi kesetimbangan itu begitu ya. Nah, satu sistem LTI ya, linear time invariant, itu stabil kalau outputnya kembali ke satu state yang setimbang itu ya. Kalau sistemnya itu diberi gangguan initial condition ya. Nah, jadi kalau dia nggak bisa kembali ke yang equilibrium itu atau outputnya menggila jadi tahingga ya dia nggak stabil ya. Kalau Bapak Ibu belajar sinyal sistem stabilitas itu biasanya definisinya bistable ya. Kalau inputnya itu terhingga dan input-input yang kita kasih buat ngetes ini kan semua terhingga ya. Step function ada amplitudonya, ramp function juga ada waktunya terbatas atau apa gitu ya. Impuls juga apa eh, terhingga ya waktunya sangat sempit begitu ya. Sinusoid juga punya amplitudo yang terbatas dan seterusnya. Nah, jadi kalau tiba-tiba dikasih input tes yang terhingga terus outputnya menggila gitu ya berarti sistemnya nggak stabil atau sistemnya nggak bisa kembali ke area kesetimbangan dia ya. Nah, tapi kadang sistem itu habis diganggu terus dia osilasi. Begitu ya itu istilahnya si Ogata itu critically stable gitu ya. Jadi artinya osilasi itu di batas kestabilan kalau dia di gangguannya diperbesar sedikit aja dia nggak stabil. Ya karena dia nggak bisa kembali lagi ke titik equilibriumnya. Kalau berosilasi itu dia kayak bergerak tapi bergeraknya bergerak di tempat gitu ya dan itu di batas ketidakstabilan gitu ya. Nah, kalau yang tidak stabil itu dia divergen ya outputnya menjauh dari satu kondisi eh, kesetimbangan gitu ya. Jadi itu bayangan-bayangan yang diberikan ya definisi kestabilan sistem di dalam konteks sistem kontrol gitu ya. Nah, di dalam sistem yang praktis ya kata Ogata, biasanya sebelum mencapai steady state selalu ada semacam damp oscillations gitu ya, ada osilasi yang teredam gitu ya. Artinya kalau dia sampai bisa mencapai kondisi kesetimbangan berarti bisa aja dia osilasi tapi osilasi itu makin lama makin kecil ya, bukan bukan tetap ya. Kalau tetap tuh dia kayak menyimpan energi yang kapan-kapan bisa jadi nggak stabil gitu ya. Tapi kalau dia makin mengecil berarti dia sebenarnya menuju kepada titik kesetimbangan itu. Ya, jadi apa? Lalu kalau katakanlah dia menuju ke steady state tertentu, tapi steady state-nya itu nggak tepat sama yang diinginkan inputnya ya, maka sistem itu disebutnya punya error ya, error steady state. Artinya udah mencapai titik kesetimbangan, tapi titik kesetimbangannya bukan sesuatu yang kita kontrol maunya ke sana ya, melainkan geser dikit ya, berarti ada errornya gitu ya. Nah itu konsep-konsep yang diutarakan ya. Eh, Lalu Ogata itu mulai dengan analisis
Jadi Ogata itu berpikirnya ini ya, sistem itu ada apa karakteristik-karakteristik atomiknya ya. Jadi transfer function yang paling sederhana apa? Order satu gitu ya. Order satu dan order 2 itu yang paling simple. Lalu nanti di bab selanjutnya Ogata akan bilang yang ordernya tinggi gitu ya, transfer function kita kalau persamaan diferensial kita ordernya tinggi itu bisa di breakdown jadi order satu sama order 2. Udah. Kalau kita nguasain order satu order 2 terus sistem kita linear time invariant, ya kita bisa menghitung semua yang order tinggi gitu ya. Jadi logikanya gitu ya, pakai analisis yang ini atomiknya apa, terus kalau kita nguasain atomiknya kita jumlah-jumlahin kita bisa apa karena dia linear sistemnya kita bisa analisis sistem yang lebih kompleks gitu ya. Nah, ini sistem yang order satu ini yang paling simpel ya. Jadi persamaan transfer functionnya seperti ini ya, satu per TS tambah satu ya. Jadi ordernya cuman ada S-nya cuman pangkat satu ya. Lalu kalau dikasih unit step response ya, di transformasi Laplace-nya jadi seper S. Ya, jadi kalau kita dikasih ini transfer function dikasih inputnya seper S ya, berarti kita tinggal kalikan ya, karena kan di frekuensi domain sistem kali input jadi output begitu ya. Nah, lalu strategi matematikanya sederhana ya, Ogata tinggal pecahin persamaan ini ya, jadi penjumlahan ya. Lalu penjumlahannya dia beresin ya. Lalu kalau dia beresin ini T-nya bisa dicoret atas bawah dia jadi seper S minus satu per S plus ini ada konstanta tertentu ya seperti ini bisa dilihat di tabel transformasi Laplace di belakang ya. Jadi nggak usah ngitung, udah ada tabelnya ya. Ke time domain jadi seperti ini ya, dan seperti ini kita lihat depannya ada konstanta, belakangnya ada E pangkat eksponensial tapi E pangkatnya minus. Ya, jadi E pangkat minus T ini artinya kalau T-nya membesar eh, apa eh, term yang ini mengecil ya, sehingga makin lama makin dekat ke satu ya, karena ininya mengecil berarti satu minus sesuatu yang mengecil terus nanti lama-lama dekat ke satu begitu ya. Jadi Ogata tuh gambar ya kayak gini jadi ini kalau kita punya sistem order satu agak simple responsnya, kalau dikasih step response harusnya sih step langsung dari nol stuk satu gitu ya, mentok kotak gitu. Tapi karena dia punya apa eh, memori ya, jadi lambat ya dia nyerap energinya, dia cuma bisa naik pelan-pelan gitu ya. Nah, naik pelan-pelannya ini tergantung transfer functionnya ya, karena tergantung dari E pangkat minus T kecil bagi T besarnya ini ya, yang menentukan seberapa cepat dia naik gitu ya. Tapi ini relatif simpel ya, akan seperti ini. Saya pengen tunjukin ini ya, apa tabel Laplace-nya itu ada di belakang buku Ogata ini ya, di bagian agak akhir. Jadi kalau ngerjain ujian open book ya bisa merefer ke tabel Laplace aja begitu ya. Bentar, mana ya? Ada di lampiran. Oh, appendix appendix A gini. Jadi lampirannya ada beberapa ya, ada metode ini partial fraction expansion kalau buat mecahin transfer function ya, dikasih lampirannya juga. Ini jadi rumus-rumusnya sederhana. Kalau Bapak Ibu ngadepinnya order tinggi terus perlu pecahin ini transfer functionnya, bisa lihat lagi ke lampirannya ini. Kalau lampiran yang C itu tadi soal ini ya vector matrix algebra ya. Kalau lupa-lupa soal aljabar linear bisa lihat lagi ke situ terutama untuk analisis state space ya. Tapi yang penting yang ini nih, yang basic banget itu tabel ini ya, transformasi Laplace-nya ini. Ya, jadi kelihatan misalnya delta impuls ini, delta T jadinya konstannya satu. Terus unit step ini ya, unit step nih si Ogata nulisnya gini ya, satu fungsi T. Ini agak membingungkan ya, karena kok bisa satu fungsi T gitu ya. Kalau Haykin memilih UT ya, unit step gitu ya. Tapi ya kalau yang tahu unit step apa ya nggak apa-apa juga ya. Ini seper S. Terus kalau kita punya itu tadi bentuk-bentuk yang standar ya, satu per S tambah A, A-nya konstanta, ini jadi E pangkat minus AT nih di time domainnya.
Kalau kita punya S tambah A kuadrat ya, karena bentuknya bisa orde 2 gitu, ini ada T-nya di depan, E pangkat minus AT. Jadi itu bentuk-bentuk utamanya ya. Terus kalau Bapak Ibu punya bentuk-bentuk yang lain ya tinggal nge-refer ke apa ke tabelnya itu ya. Jadi nggak usah ngitung integral balik dari Laplace-nya atau apa, nggak usah, pakai tabel aja gitu ya. Yang lebih penting di kuliah ini Bapak Ibu nguasain teori-teori kontrolnya sih yang lebih penting gitu ya. Laplace-nya dianggap udah bisa, udahlah open table aja ya. Mungkin zaman sekarang juga orang-orang sih pakai AI kali ya kalau mecahin persamaan-persamaan itu. Tapi masalahnya adalah lantas kalau AI muntahin hasil ya Bapak Ibu bisa menilai nggak itu dia AI-nya lagi mabuk atau tidak begitu ya. Nanti bahaya lagi ya eh, apa desain sistemnya itu diserahkan ke AI terus AI-nya mabuk terus ini barangnya meledak ya karena nggak stabil gitu ya. Nah jadi sebenarnya zaman sekarang mungkin Bapak Ibu yang dibutuhkan adalah kalau AI itu muntahin hasil, Bapak Ibu bisa ngecek lagi, bisa simulasi di Python, terus bisa menilai ya ini AI-nya seberapa ngawur gitu ya. Nah, itu mungkin nanti kita lihat ya. Program-programnya kalau untuk ini cukup sederhana sih. Tapi malam ini kita lihat teorinya dulu aja. Saya balik lagi ya ke bab 5 tadi yang orde satu itu ya. Sebentar. Eh, karena lari ke belakang jadi hilang halamannya. Oke. Nah, Bapak Ibu welcome sih untuk baca Ogata lagi ya kalau lihat penurunan rumus dia kalau penasaran atau apa, biasanya dia cukup sederhana sih untuk diikuti ya. Nah, kalau eh, tadi unit step function ya. Jadi kayak gitu ya. Udah digambar. Terus kita bisa juga masukin unit unit rem ya. Unit rem itu eh, Laplace-nya seper S kuadrat ya karena T kan. Eh, apa eh, X fungsi T X sama dengan T gitu ya, naik naik terus gitu ya. Ini kalau kita lihat inputnya kayak gini ya. Lalu sistemnya kalau dipaksa menghasilkan output yang kayak gitu suka ada steady state errornya ya. Dia ngikut sih. Dia ngikut tapi terus setelah steady state-nya ada penyimpangan nih, ada steady state errornya begitu ya. Nah, kalau kita turunin persamaannya lagi ya strateginya transfer functionnya terus dijadiin penjumlahan terus masukin tabel Laplace-nya ya dapat T minus T besar. T besar ini konstanta order satu dari sistemnya ya plus T E pangkat minus T per T gitu ya terus kita dapat fungsi yang seperti ini ya eh, apa ini dia menjadi T besar ya yang ininya mengecil ya jadi mendekati satu begitu ya. Ini adalah error signalnya. Jadi error signalnya mengecil tapi kadang-kadang dia ada steady state errornya begitu ya. Outputnya sih CT-nya ini ya T minus T besar ditambahin T E pangkat minus T per T gitu ya. Coba kita lihat ya. Nah ini ya jadi kalau kalau kita lihat aja dari persamaan ini errornya ya. Errornya ini mendekati karena ini faktornya mengecil berarti mendekati T besar nih. Ya jadi tergantung konstanta kita T besar itu seberapa dia akan menentukan steady state errornya kalau kita masukin unit ramp function gitu ya. Karena kan ini dia jadinya CT T minus T besar ini terus sementara yang di belakang ini mengecil ya mendekati nol. Tapi T besar ini nggak bisa mengecil nih. Walaupun T-nya lanjut sampai sehingga dia tetap ada error sebesar T besar ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya, sorry, ini ada steady state errornya besarnya T gitu. Ya. Terus kita bisa juga masukin delta impulse ya. Kalau delta impulse itu berarti di titik nol dia ada delta, tapi kan habis itu habis ya inputnya. Jadi seberapa cepat dia turun lagi ya sampai ke titik kesetimbangan yang nggak ada input itu gitu ya. Jadi kalau delta impulse di Laplace frekuensi domainnya jadi satu ya, jadi konstanta satu.
Kita lihat di tabel tadi juga gitu. Terus jadi tinggal ini sederhana. Terus ini apa persamaan transfer fungsinya kalau dijadi time domain jadi ini ya seperti E pangkat minus T per T ya. Jadi ini transiennya seberapa cepat dia sampai nol lagi ditentukan oleh konstanta T besarnya yang akan menentukan dia seberapa cepat turunnya karena E pangkat minus T per T besar ini yang makin lama mengecil sampai dia jadi nol lagi gitu ya. Nah, jadi orde 1 cukup sederhana ya persamaannya. Orde 2 nih yang lebih lebih complicated gitu ya. Dan orde 2 basically nanti kalau ujian paling sedikit bakal keluar orde 2 ya karena orde 2 yang menunjukkan semacam kompleksitas yang lebih lebih interesting gitu ya. Nah, tapi juga si apa Ogata memberikan semacam persamaan atomiknya ya orde 2 itu seperti apa. Nah, ini di awal sih eh, Ogata nunjukin dulu bisa ada persamaan diferensialnya ya, misalnya servo ya, sistem servo, terus persamaan diferensialnya ini dilaplaskan ya. Dia gambar juga persamaan apa sistemnya itu seperti apa ya persamaannya blok diagramnya juga ya. Terus dia turunin sehingga menjadi semacam persamaan kuadrat seperti ini ya. Di bawahnya ini ada S kuadrat, ada S, terus ada konstantanya begitu ya. Jadi dengan demikian Ogata berharap orang bisa lihat juga secara fisik ini sistem eh, apa orde 2 itu seperti apa dia contohin motor servo gitu ya. Lalu eh, apa persamaan orde 2-nya ini dia buat jadi generik ya, jadi persamaan umum yang bisa dianalisis terlepas dari sistemnya ya. Sehingga bagian bagian tertentu dia identifikasi sebagai omega n kuadrat ya. Lalu ada ini zeta ya huruf Yunani ini kayak Z gitu ya. Zeta omega n ini sama dengan 2 sigma ya. Sigma ini kan bagian dari apa transformasi Laplace ada sigma eh, tambah J omega ya ini sigmanya. Jadi setelah dipretelin kayak gitu ya dan di apa di identifikasi ini sigma ini attenuation ya, redaman. Omega n adalah frekuensi yang tidak ter teredam ya, undamped natural frequency ya. N itu jadi natural frequency ya. Lalu ada zeta ini istilahnya damping ratio ya, karena seberapa redamannya ditentukan oleh zeta ya. Nanti nanti kita lihat kalau kita lihat kurvanya kita bisa paham ya zeta itu ngapain gitu ya. Nah, tapi di level ini yang dilakukan Agatha adalah eh, dia berusaha supaya persamaan orde 2 ini yang muncul dari sistem itu dijadikan semacam persamaan orde 2 umum ya seperti ini ya persamaan 5 10 sehingga apapun sistemnya yang orde 2 kita berhadapan dengan persamaan ini terus kita akan lihat bahwa bagian belakang ini sebenarnya omega n kuadrat terus bagian tengahnya ini yang orde satunya adalah zeta kali omega n ya terus di bagian atasnya ini ada omega n kuadratnya juga. Ya ini adalah persamaan standar sistem orde 2 ya apapun apapun sistemnya kalau orde 2 bisa dilihat seperti itu. Ya karena begitu di breakdown jadi parameter-parameter ini nanti lebih gampang ya ngitung rise time misalnya ngitung peak overshoot gitu ya atau settling time atau apa lebih gampang ya terhadap parameter-parameter standar ini gitu ya. Nah lalu di sini Ogata juga bilang ya bahwa behavior dari sistem itu terutama ditentukan oleh zeta ini ya, damping ratio sama omega n ya. Omega n itu natural frekuensinya. Lalu zeta ini redamannya ya. Nah, seberapa kuat redamannya kalau zeta ini ada 3 kasus ya. Jadi yang pertama disebut underdamped case. Kalau zetanya antara 0 sama 1 ya, teredam tapi teredamnya nggak sangat kuat ya, underdamped. Ada yang apa eh, overdam ini zetanya lebih besar dari 1 ya teredam teredam kuat ya lalu ada yang critically damped ya ini batas kritis ya pada saat zetanya sama dengan 1 gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu mau lihat ya efek zeta itu ya terhadap kurva ini seperti ini nih di gambar 57 ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa
sistemnya yang order 2 itu behaviornya lebih dinamis ya, nggak kayak order satu. Kalau dia dikasih unit step response kan harusnya dari nol jadi satu terus apa konstan satu gitu ya harusnya maunya inputnya kan itu. Tapi kan sistemnya berosilasi karena ada apa memori di dalamnya terus order 2 persamaan diferensialnya gitu ya. Nah, tinggal persamaan diferensial kita itu menghasilkan zeta seberapa ya. Jadi zeta ini parameter penting sekali ya. Kalau zetanya itu nol ya, eh, jadi zeta itu bisa nol sampai satu gitu ya. Kalau nol dia sangat tidak teredam ya, terus dia jadi osilasi gitu. Ya, jadi apa sistem kita kayak menggila gitu ya. Bolak-balik gitu kok nggak bisa diam di satu gitu ya. Tapi kalau dia dampingnya ini kita tambah ya, ada redamannya, maka sistemnya ini lama-lama menuju ke apa steady state yang angka satu itu yang diinginkan. Kalau dampingnya makin kenceng ya, dia overshootnya ini turun. Ya, jadi kita bisa lihat nih efek dari peak overshootnya ini turun kalau damping kita tuh lebih bagus ya sehingga kita tuh bisa punya bayangan damping ratio kita buat sistem kita yang nggak terlalu gila gitu ya itu kita pingin mungkin sekitar lebih besar dari 0,5 lah ya. Dia ada overshoot sih tapi dikit gitu ya. Karena Bapak Ibu bisa bayangin ya, kalau sistem ada overshoot tuh bisa bahaya loh. Misalnya pesawat ya. Pesawat kita suruh nukik ke atas, tapi dia turun dulu gitu misalnya. Kalau dan ini kan ada ya kasus-kasus tertentu kecelakaan pesawat itu adalah dia berusaha menghindar, berusaha menukik tajam ke atas, tapi karena dia terlalu rendah sama tanah, dia langsung menghajar tanah dulu gitu misalnya ya. Karena sistem kontrolnya itu bereaksi tapi punya overshoot tertentu begitu ya yang kadang-kadang kalau kelewat batas bisa bisa membahayakan gitu ya. Jadi kita tuh selalu pengen kontrol dampak-dampak apa buruk itu ya atau penyimpangan dari ideal itu sekecil mungkin ya sehingga ada daerah damping ratio ini zeta ini yang mungkin lebih lebih apa disukai daripada damping ratio yang terlalu kecil gitu ya. Kalau damping rasionya kita buat besar, sistemnya aman, ya nggak ada overshoot ya. Tapi misalnya damping rasionya kalau kita pasang satu ya ini ya, ini aman. Cuman naiknya lambat gitu ya. Kalau yang lain-lain kan naiknya lebih cepat ya, jadi sistem itu bereaksinya cepat. Jadi kita punya rise time juga yang kita pengen optimasi gitu ya. Terus kalau kita mau super aman ya damping rasionya zetanya kita buat tinggi ya lebih besar dari satu, tapi super lambat nanti sistemnya ya. Jadi kita tuh selalu hidup di dalam kompromi itu ya. Nanti kalau soal-soal ujian mungkin adalah ngoprek sistemnya supaya damping rasionya masuk ke range yang diinginkan. Terus respon sistemnya itu bagus ya, nggak terlalu lambat karena ada apa rise time tertentu yang harus dipenuhi, peak overshoot tertentu yang harus dibatasi gitu ya. Nah, terus kita ngoprek parameter-parameter sistemnya dari transfer functionnya itu supaya mencapai tujuan itu gitu. Ya, jadi kalau kita bisa ngitungnya, kita tuh bisa mendesain ya, bukan cuman trial and error ya, karena kalau engineer trial and error terus salah gitu ya, terus taruhannya nyawa kan nggak boleh kayak gitu ya, kita harus ngitung dulu, terus ada safety faktornya, terus kita bisa menjamin sistem kita aman, tapi responsnya masih masih baik begitu ya. Jadi tujuannya kita kuliah kita sebenarnya supaya bisa ngitung hal-hal itu ya dan punya pemahaman dasar sih sistem itu bergeraknya gimana gitu ya. Nah, terus si Ogata itu turunin rumus-rumusnya ya, menghitung apa parameter-parameter sistemnya ya. Tapi mungkin Bapak Ibu perlu membiasakan diri ya lihat rumusnya dari persamaan standar itu ya yang ada zeta sama omega n ini ya. Misalnya bisa diturunkan ini ya omega d ya. Jadi the damped natural frequency ya karena omega n ini kan natural oscillation ya. Jadi apa? Memang sistemnya secara natural punya derajat osilasi tertentu, tapi begitu ada damping ratio ya, itu nggak kelihatan tuh atau sulit lah terlihat ya osilasi natural yang kelihatan adalah eh, frekuensi osilasi tapi yang udah kena redaman ya udah damp gitu jadi ada omega D ini ya turunan di persamaannya adanya omega N sama zeta tapi kita bisa menghitung omega D dari omega N dan zeta gitu ya. Eh, lalu ini juga
Ogata nurunin ke apa faktor-faktor yang lain ya. Misalnya ini ya di daerah bentar. Kalau critically damp case ini kalau Z-nya satu ya. Jadi dia di daerah yang antara overdam sama underdam gitu ya pada saat Z-nya satu. Terus kalau yang overdam adalah Z-nya lebih besar dari satu ya. Terus Ogata ngasih lihatlah persamaannya jadi seperti apa gitu ya. Ini boleh boleh dilihat sih penurunan-penurunannya ya. Tapi ya penurunan sih agak boring ya karena udah diturunin sekali ya udah ya ya seperti itu gitu ya. Tinggal ambil moralnya juga ya it's okay ya. Kita yang penting bisa analisis sistemnya gitu ya. Nah, ini tadi kurvanya kita udah lihat ya, memperlihatkan pergerakan sistemnya terhadap zeta. Terus kalau omega n-nya kita lihat di sumbu x-nya ini si omega n dikali t ya. Lalu abis itu Ogata memperkenalkan ya parameter-parameter yang kita bisa engineering ya. Misalnya delay time, ada rise time juga di sini ya. Ini termasuk parameter yang kita bisa engineering. Terus ada peak time ya, TP, terus ada maximum overshoot ya, MP, terus ada settling time, TS gitu ya. Ini enaknya Ogata kasih gambar-gambarnya ya. Jadi misalnya ini delay time adalah ketika mencapai 0,5 ya dari apa total amplitude-nya. Lalu kalau rise time itu pas dia mencapai satu ya. Lalu peak time itu ke arah pada saat overshoot itu mencapai peaknya. Lalu settling time itu adalah ada beberapa definisi ya bisa settling time 0,5% gitu ya variasinya karena kan dia ini sebenarnya goyang terus ya tapi goyangnya makin lama makin kecil kapan dia kurang dari 5% kapan dia kurang dari 2% gitu ya yang 2% lebih ketat lebih lama waktunya 5% lebih cepat gitu ya. Nah, jadi ini ada parameter-parameter penting yang ditunjukkan. Kalau Bapak Ibu mainin coding Python ya, terus masukin transfer functionnya, Python tuh bisa menghasilkan tuh kurva itu ya, kurva responsnya itu sehingga kita bisa ngecek sih apa sistem yang kita desain itu udah masuk kriteria atau belum gitu ya. Terus kalau Bapak Ibu mau ngoprek transfer functionnya gitu ya, supaya masuk ke range yang diinginkan, oprek parameter yang mana ya zeta sama omega n-nya terus nah, nanti bisa dicek ya disimulasi lagi di Python udah masuk belum responsnya terus kalau kita udah tahu parameternya nanti diterjemahkan ke fisiknya kita tinggal lihat lagi ya zeta dan omega n itu muncul dari mana sih di fisik sistem saya itu ya servo motor saya atau sistem pneumatik saya atau apa. Nah itunya kita mainin supaya menghasilkan persamaan transfer function yang kita inginkan itu gitu ya. Jadi kalau kita punya ilmunya kita bisa engineering gitu. Kalau enggak kita cuma tebak-tebakan ya. Terus tebak-tebakan nanti bahaya ya karena nanti siapa tahu ada area respons yang kita nggak perkirakan ya. Terus sistem kita masuk ke daerah-daerah yang nggak stabil. Terus sistem kita menggila tanpa kita bisa hindari karena kita nggak pernah ngitung gitu ya. Nah ini ada beberapa komentar juga soal zeta itu ya. Tadi yang kita bicarakan ya. Ini Ogata bilang ya, eh, kecuali kalau sistemnya itu bisa mentolerasi osilasi ya, maka biasanya kita tuh pingin transfer respons kita itu agak cepat. Kalau dia bisa osilasi terus nggak apa-apa sistemnya ya udah gitu ya. Tapi biasanya secara umum kita tuh pingin osilasi itu cepat mereda ya. Jadi redamannya cukup besar ya. Lalu apa? Jadi Z-nya itu kita atur dah. Terus seberapa yang diinginkan? Nah, ini si Ogata ngasih range biasanya antara 0,4 sampai 0,8 lah. Ya kalau lebih kecil dari 0,4 overshootnya kegedean ya. Terus transient response-nya jadi lama, settling time-nya ya, meredanya lama dan sebagainya ya. Memang rise time-nya cepet ya, tapi kan kalau overshoot-nya kegedean bisa ada bahaya gitu ya. Jadi biasanya yang disukai itu antara 0,4 sama 0,8 terlalu kecil bahaya, terlalu besar lebih besar dari 0,8 terlalu lambat sistemnya ya. Nah, jadi ini ada semacam desain kriteria tertentu lah yang kita coba sasar gitu ya. Jadi nggak kosongan gitu. Nah, terus parameter-parameter itu hitungannya gimana ya? Ini sih si Ogata nurunin satu-satu ya.
Bapak Ibu bisa kalau tertarik lihat penurunan detailnya ya. Tapi ini misalnya rise time ya. Ujung-ujungnya kita bisa hitung dari seper omega D ya, ini damp oscillation frequency ya. Terus arcus tangen omega D per minus sigma itu bisa juga dinyatakan dalam pi minus beta per omega D. Di mana betanya adalah sudut ini ya antara sigma sama J omega D ya, kan Laplace transform itu ada bagian sigma realnya terus ada J omega D-nya ya. Di mana apa garis miringnya ini adalah omega n. Itu jadi kita lihat parameter-parameter itu kalau kita punya angkanya ya kita bisa hitung betanya sebenarnya juga ya. Lalu di sini peak time juga diturunkan ya. Ini ada penurunannya juga ya kalau mau dilihat. Tapi hasilnya adalah peak time itu pi per omega D. Ya, jadi begitu ada omega D yang berhasil dihitung dari zeta dan omega n, kita bisa hitung peak time, kita bisa hitung rise time gitu ya. Terus kita juga bisa hitung ini ya maksimum overshoot ya. Itu beberapa parameter penting itu kita memang ingin bisa hitung ya. Tentu kalau zaman Python kayak sekarang kita simulasiin aja ya, terus kita lihat pakai mata gitu ya. Tapi eh, kalau kita bisa hitung secara apa analitis cukup baik juga bahwa kita bisa punya cara untuk ngeceknya ya angka itu sebenarnya masuk akal atau enggak gitu ya. Terutama kalau apa kita minta terus somehow coding kita ada yang salah, kita bisa double check gitu ya. Secara analitis pakai kertas, pakai tangan juga bisa gitu ya. Nah, ini maksimum overshootnya adalah E pangkat minus sigma dibagi omega D kali pi, atau bisa juga E pangkat minus zeta bagi akar 1 minus zeta kuadrat kali pi gitu ya. Jadi ini bisa dihitung. Terus settling time-nya ini diturunin juga oleh Ogata. Settling time itu ini ya. Jadi settling time itu yang ada kriteria 5%, ada yang kriteria 2%, yang 5% ini yang lebih longgar ya, 3 per zeta omega n. Kalau yang 2%-nya yang lebih ketat 4 per zeta omega n gitu ya. Jadi yang 2% ini TS-nya lebih gede ya karena lebih lama nyampe errornya itu 2%. Kalau yang settling time yang 5% ini lebih cepat gitu ya karena apa 5% tuh errornya masih bisa lebih gede gitu ya. Nah, lalu si Ogata kasih contoh soal standar ini ya, example 51 ini. Bapak Ibu bisa lihat cara perhitungan Ogata ya. Jadi kalau ada sistem ketahuan zetanya, ketahuan omega n-nya, ditanya rise time, ditanya peak time, ditanya maksimum overshoot ya, ini parameter-parameter penting, terus ditanya settling time-nya seberapa sampai sistemnya meredak ya. Jadi tinggal masukin rumus-rumus itu ya, menghitung dikit karena ini ada betanya ya yang dihitung dari arcus tangen omega D bagi sigma. Sigmanya sendiri bisa dihitung zeta kali omega n ya. Terus ini apa yang standar-standar juga karena ini diketahui langsung ya, nggak usah tarik dari transfer function ya. Jadi kalau soal yang selangkah lagi lebih rumit ya dikasih transfer functionnya atau dikali blok diagramnya, ngitung dulu transfer functionnya, terus dari transfer function bisa identifikasi kalau dia order 2 zetanya berapa, omega n-nya berapa. Ini langsung disodorin ya, disuapin zeta sama omega n-nya, terus pakai rumus-rumusnya kita bisa ngitung rise time, terus bisa ngitung peak time ya setelah masukin parameter-parameternya itu, terus maksimum overshoot kita juga bisa hitung ya. Dalam hal ini cuma 9,5% ya, jadi cukup kecil. Terus settling time-nya yang 2% itu 1,33, lebih lama ya. Yang 5% lebih cepat ya karena errornya boleh lebih gede, ini 1 second gitu ya. Jadi itu contoh soalnya ya. Nah, lalu yang interesting adalah si Ogata itu bilang kan analisis berikutnya order 1, order 2, order tinggi ya, order lebih dari 2 ya. Jadi lebih dari 2 banyak gitu ya. Jadi buat matematikawan atau buat engineering banyak itu apa? Banyak itu lebih dari 2 gitu ya. Jadi kalau lebih dari 2, nah enaknya adalah si sistemnya katanya Ogata itu kita bisa pecah menjadi penjumlahan eh,
order satu sama order 2 ya. Jadi dengan kata lain kita cuma perlu nguasain order satu sama order 2. Kalau order tinggi kita breakdown supaya jadi order satu sama order 2 gitu ya. Jadi interesting ya. Jadi dengan demikian nguasain order 2 aja bisa menghitung semua sistem ya. Dan ini diturunin ya persamaan diferensial order sampai n, diturunin apa transfer functionnya ya. Lalu ditunjukin ya oleh Ogata bahwa ini bisa jadi penjumlahan sistem-sistem order satu ditambah penjumlahan sistem-sistem order 2. Begitu jadi penjumlahan ya udah analisis kita gampang ya karena kan sistemnya linear ya. Berarti berlaku prinsip superposisi kalau kita breakdown terus kita hitung masing-masing terus kita jumlahin belakangan kita tahu bahwa responsnya pasti pasti sama. Ya jadi ini dengan demikian disederhanakan analisisnya ya. Paling susah order 2 terus udah kita bisa ngitung segala sesuatu gitu ya. Nah, lalu ada lagi diskusi tentang efek Paul ya, itu muncul di soal texting ya. Nanti Bapak Ibu jawab ya buat yang saya simpat. Tapi di sini Ogata tuh bilang ya secara teori eh, kan kita kita bisa bayangin ya karena si transfer function itu begitu ada polnya ya, ada akar persamaan order 2-nya yang ada di bawah itu yang ada pembilangnya itu pol ya istilahnya. Nah, dia akan menentukan kalau kita balik lagi Laplace transform kita inverse gitu ya. Jadi E pangkat eh, minus itunya ya apa parameter yang ada di E pangkat minusnya itu. Ya sehingga kalau itu apa angka itu eh, besar ya. Kalau angka itu besar, dia cepat teredam gitu ya. Apa osilasi kita itu cepat mengecil ya, karena redamannya besar ya. Karena polnya bisa dibilang itu sangat besar sehingga E pangkat minus sesuatu yang besar itu cepat turun gitu ya. Jadi dengan kata lain, pol-pol yang berbahaya adalah yang angkanya kecil. Berarti dia tuh dekat sama sumbu Y gitu ya, dekat sama nol, angkanya kecil. Kalau angkanya kecil, artinya redaman saya itu kecil juga ya, terus osilasi saya itu menurunnya lambat, ya, jauh ya. Kalau kita sial ya cenderung nggak stabil ya, karena angka yang kecil itu tahu-tahu bisa beralih ke positif ya kalau kita salah hitung, terus kurang kurang teliti atau apa ya. Jadi dengan demikian ya pol-pol yang berbahaya itu adalah pol-pol yang mendekati sumbu Y gitu ya kata kata si Ogata ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca itu di Ogata eh, mudah-mudahan bisa memahami ya. Jadi ini ya note that the horizontal distance from a closed loop pole to the J omega axis ya ini sumbu Y ya, sumbu J omega. Jarak dari pole terhadap sumbu Y itu menentukan settling time dari apa respons transient kita karena pole tersebut. Semakin kecil jaraknya, settling time-nya semakin besar. Jadi yang paling merepotkan adalah pole-pole yang dekat ke sumbu Y gitu ya. Sehingga si Ogata tuh menawarkan gambar yang ini. Ya jadi kan kita mau zeta itu ya damping itu agak besar. Ya kalau bisa zeta itu lebih besar dari 0,4 ya karena supaya nggak membahayakan kalau under damp terlalu kecil goyangan itu rada gila gitu ya. Tapi kalau over damp sistemnya jadi lambat. Nah, tapi lebih besar dari 0,4 lebih aman ya. Jadi ada areanya nih. Kalau kita polnya ini ada di daerah kompleks ini terus dekat ke sumbu Y ini ya, sumbu J omega ini itu lebih membahayakan sistem kita karena membuat sistem kita osilasinya itu lebih liar gitu ya. Jadi ada aspek desain yang cukup apa intuitif ini yang dibilang juga oleh Ogata ya sehingga apa kalau Bapak Ibu punya instingnya ya disodorin transfer function ya terus melirik sedikit ya otak matematikanya jalan ya kalaupun transfer functionnya rumit ordernya tinggi kalau Bapak Ibu bisa melihat itu pecahin aja jadi order 2 mana yang paling berbahaya polnya ya akarnya terus Bapak Ibu langsung bisa punya otak engineering ya saya mau engineer yang itu karena itu pol yang paling berbahaya begitu ya itu yang bikin sistemnya bisa nggak stabil gitu ya. Terus orang yang nggak paham kontrol nanti berpikir, wih Bapak Ibu tahu magic ya, gimana caranya gitu ya. Cuman ngelihat
persamaan gitu bisa bisa tahu apa yang mesti dilakukan untuk engineering gitu misalnya ya. Ya, tapi zaman sekarang di simulasi Python terus Bapak Ibu bisa lihat juga sih gejala-gejala itu ya. Nah, section 55 itu tentang simulasi MATLAB-nya ya. Bapak Ibu bisa lihat lihat ya, tapi kita lebih gampang pakai Python karena Python open source ya. Bapak Ibu yang udah pernah ikut data science atau apa kuliah coding yang pakai Python bisa coba-coba ya. Eh, ini si apa Ogata kasih lihat MATLAB-nya ya, tapi di Python tuh punya komen yang mirip-mirip sih. Basically kita definisikan transfer functionnya ya, ada bagian numerator, bagian pembilangnya, terus bagian denominatornya ya, menunjukkan persamaan Laplace-nya kita. Terus habis itu kita bisa bisa simulasiin ya. Jadi program MATLAB kita ini habis kita definisikan transfer functionnya, terus bisa ngeplot apa step response-nya gitu misalnya gitu ya. Eh, saya pasang di gudang coding ya, Bapak Ibu bisa download codingnya. Tapi itu formatnya Jupyter Notebook ya. Jadi kalau Bapak Ibu upload ke apa editor yang bisa Jupyter Notebook ini ada yang order 2 transient response, terus Bapak Ibu bisa coba utak-utik transfer functionnya, terus lihat responsnya, terus cocok nggak ya sama apa sistem-sistem yang dibahas oleh Ogata gitu buat buat testing gitu ya. Nanti coba minggu depan kita kita lihat ya beberapa contoh ya. Oke, kita sampai di sini. Bapak Ibu ada pertanyaan, komentar? Soal buat ngitung apa transient response ini ya bakal muncul sih di UTS ya. Jadi apa worth it untuk Bapak Ibu pahami ya, nanti UTS open book salah satu soalnya pasti ngitung response system ini. Ya karena ini basic ya. Kalau Bapak Ibu nggak paham terus nggak punya instingnya, nanti ya itu ya. Even kalau mencoba-coba trial and error terus trial and errornya agak agak nggak punya pegangan gitu terus nanti malah membahayakan sistem gitu ya. Jadi perlu juga sih paham agak baik ya bagian yang ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita sampai di sini. Thank you Bapak Ibu yang udah berusaha menyimak. Nanti recordingnya saya pasang lagi di Learn dan saya forward ke grup WA seperti biasa. Thank you Bapak Ibu, selamat malam, selamat istirahat.